Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air. Mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kali ini akan lanjutkan kajian La Tahzan pada seri ke-19. Pada pagi hari ini saya akan sampaikan apa yang ditulis oleh Al-Qarni dan sebagian saya tambahkan tentang as-salatu was-salah, tentang salat sebagai penenang jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Jika Anda dirundung ketakutan, dihimpit kesedihan, dicekik kerisauan, maka segeralah bangkit untuk melakukan salat. Niscaya jiwa Anda akan kembali tentram dan tenang. Sesungguhnya salat itu sangat cukup untuk menyirnakan kesedihan dan kerisauan. Tatkala Anda dilanda oleh kerisauan, keguncangan, kepanikan, ketidaktentraman, maka segera kumandangkan as-salatu was-salah. Salat dan salatlah. Setiap kali Rasulullah SAW dirundung gelisah, maka Rasulullah akan menyuruh Bilal dengan mengatakan, arihna biha ya Bilal, tenangkanlah kami dengan salat wahai Bilal. Begitulah apa yang diperintahkan Rasulullah SAW. Orang-orang besar, para ulama kita terdahulu juga, apabila menghadapi kesulitan, menghadapi ujian, menghadapi keguncangan, menghadapi persoalan besar yang menurut pandangannya sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan kembali ilas salat, as-salatu was-salat. Begitulah mereka mencari jalan keluar, sehingga kekuatan, semangat, dan tekad hidup mereka pun pulih kembali. Salat khauf misalnya, kenapa diperintahkan pada saat-saat genting? Untuk menunjukkan bahwa pada saat genting adalah saat yang paling tepat untuk melakukan salat, agar kegentingan itu terasa sirna dan kemudian Allah sirnakan dari mereka. Bagi generasi umat yang sedang banyak menderita penyakit kejiwaan seperti saat ini, kata beliau, hendaklah rajin mengenal masjid dan menempelkan keningnya di atas lantai tempat sujud dalam rangka meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Kening yang menempel di tempat sujud kita akan mengalirkan keterangan, karena zat Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Kuasa, akan melihat kita pada saat sujud, yang menunjukkan ketawaduannya, menunjukkan khuduannya, menunjukkan kerendahannya di sisi Sang Maha Kuasa. Maka Allah akan mengangkat derajat orang tersebut. Dan tatkala seseorang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan naik ketenangannya, naik kedamaiannya. Dengan begitu, niscaya dia akan selamat dari berbagai himpitan. Akan tetapi,
bila ia tidak segera mengerjakan kedua hal tadi, sujud dan sholat, niscaya air matanya justru akan membakar kelopak matanya dan kesedihan akan menghancurkan urat syarafnya. Orang-orang yang tidak langsung bersandar kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala As-Samad, yang mungkin cari solusi-solusi yang merupakan kreasi pemikirannya, dan dia tidak segera menyandarkan segala persoalannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada Allah, dan senantiasa mencari kedamaian dalam ruang-ruang ketuhanan, maka saya ulangi, dia air matanya akan membakar kelopak matanya dan kesedihan akan menghancurkan urat syarafnya. Maka menjadi semakin jelas bahwa seseorang tidak memiliki kekuatan apapun yang dapat mengantarkannya kepada ketenangan dan ketentraman. Ketentraman jiwa, ketentraman hati, ketentraman nurani pikiran, selain salat dan mendekat kepada Sang Maha Kuat. Salah satu nikmat Allah yang paling besar apabila kita mau berpikir adalah salat wajib 5 waktu dalam sehari semalam, di mana dia bisa menebus dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktu menjadi obat mujarab bagi kita semua, karena pada saat kita salat, maka koneksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita merapat kepada Allah As-Salam yang maha damai, yang memberikan tumaknatul qalb, ketenangan jiwa pada kita semua. Saat itulah ya, ketulusan, kebaikan, kecernian jiwa akan terus mengalir dalam diri seseorang yang merapat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya ya, orang-orang yang menjauh dari masjid, orang-orang yang menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang menjauh dari mihrab sujud, yang lebih senang kan kemudian seringkali tidak connect dengan Tuhannya, sering tidak komunikatif dengan Tuhannya. Dia menjauh dari ranah-ranah ketuhanan, di masjid-masjid yang merupakan rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka niscaya akan hidup dari satu kesusahan lainnya. Kegundahannya akan melahirkan kegundahan baru. Kesusahannya akan melahirkan kesusahan baru. Kesedihannya akan melahirkan kesedihan baru. Guncangan-guncangan hidupnya akan melahirkan guncangan-guncangan baru. Karena dia tidak dekat pada zat pembendung segala kesedihan, pembendung segala guncangan, pembendung segala kegundahan dan kerisauan, Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah, pemirsa rahimakumullah, mari kita senantiasa mengokohkan akar salat kita dalam jiwa kita. Jadikan pemirsa rahimakumullah menjadi sosok yang kecanduan salat. Tatkala dia tidak melakukan salat, maka ada rasa dia sakau dalam tanda kutip. Dia terasa ada sesuatu yang sangat kurang dalam jiwanya. Dia berjalan sempoyongan rohaninya. Pikirannya menjadi tidak tenang karena canduan salat. Baik salat fardu atau salat lain yang kemudian menjadikan jiwanya tenang. Ista'inu bis sabri was salah. Adalah kita senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kesabaran dan salat. Salat merupakan waktu kita untuk relaksasi. Karena pada saat itu kita sedang munajat kepada Sang Maha Damai yang memberikan rileks kepada kita semua. Salatlah hingga kita mendapatkan ketenangan. Salatlah sehingga hati kita tentram.
Salatlah agar kita tidak terterpa oleh guncangan-guncangan kehidupan. Salah satu syarat penting dari salat kita adalah al-khusyuk wa tadarrub. Khusyuk dan tadarrub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.